warahmatullahi wabarakatuh. Belum lupa, habis itu kececeran. Kayaknya kurang marah kalau belum komat. Ada yang masih rokok dulu. Ada yang masih megangi makanan. Ada yang lagi ngulu wis macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, tapi kalau ditambahin lagi mungkin kesel nanti. Apa salam-salam baik Pak itu. Terus ya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil alimil wahhab, khaliqil khalqi mukawwiril laili 'alan nahar, yufajjirul ma'a min jalamidil ahjar, musakhiril fulki wasyamsi wal qamari wal bihar, ghafiril dhanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul fuqara wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, asatidah, kesepuhan di lingkungan Kelurahan Cikoom, Cikoom tetangga Cimonco. Nah, berarti Kang Magum, Pak Gol, Tonggo Disa. Mana Mbak Nurimai? Pada beliau-beliau Al-Mukarram Al-Mutaromin, semoga semuanya, para alim, para ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada yang terhormat tokoh masyarakat lingkungan sini, baik RT maupun RW ataupun yang mewakili, yang semoga atas kiprahnya beliau selalu dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ngomong tonggo ini. Pakai campur bahasa Jawa Pak, ngaget gitu. Nah kan bahasa kadir nggak ngerti Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, hadirin hadiroh jamaah majelis taklim Malam Hurriyah yang saya hormati. Ini kok sponsor terus anak-anak ini suaranya. Mas Agus itu suaranya sium naik. Tolong agak jauhin itu. Wabil khusus keluarga besar Bapak Magum, Ustadz Magum, Syekh Magum, beserta keluarganya yang saya banggakan karena kuenya banyak amat. Ini keluarga besar Kang Magum, mohon maaf ini, saya pengennya yang sederhana, tapi ternyata banyak amat.
nombok sedulur Kang Madung. Nombok. Ya, Mbak Eni, nombok Mbak Eni. Alhamdulillah. Kapan lagi? Ya Mbak Eni ya. Tes Siti mana Tes Siti? Wadir ya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini tiada kata yang lebih pantas terucap sebelum kita bicara sampai kemana-mana selain puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah dikaruniai, dianugerahi rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di kediaman keluarga Bapak Madum dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Mari kita sampaikan dengan ikrar bilisan sebagai rasa puji syukur kita kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat wa salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya min dunya hatta akhirah, wabil khusus syafaatul uzma besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan salat dan salam kita dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kopi ini nanti konco kan dewi. Hadirin hadirah yang saya hormati, Allah menciptakan makhluknya di dunia ini dengan secara berpasang-pasangan. Tapi maaf, kalau yang belum dapat pasangan semoga dapat. Amin. Jadi maksudnya pasangan itu ada siang, ada malam, dapat malam, dapat siang. Dalam. Oh loro, alhamdulillah. Oh padi aja belum kok. Allah menciptakan makhluknya di dunia cara berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang gelis-gelis, ada yang apa gelis-gelis cantik-cantik. Nah, gelis-gelis, ya kaset-kaset gitu. Wah, jangan ngomong ada yang gelis-gelis, ada yang jelek-jelek, jangan. Ada yang gelis-gelis, ada yang kaset-kaset. Tapi kalau bahasa kaset orang Jawa itu terlanjur, Pak. Kalau di sini kaset itu kan ganteng. Nah, kalau perjaka nggak nikah-nikah kaset tua itu namanya, itu kaset. Ya, kalau orang Jawa tahu ini, kalau Kang Madum nggak tahu. Kang Madum pernah ke Jawa, jadi beliau pendengar setia. Bingung, ini temennya ketawa ikut ketawa. Ya alhamdulillah. Tapi yang nyampe Jawa, nyampe sini juga alhamdulillah. Sama, kalau saya di keluarga Kang Madum ngomong Sunda juga tawa sendiri, pengang ngomong sendiri. Waduh baik, karena Kang Madum tidak bisa bahasa Jawa dan saya sendiri tidak bisa bahasa Sunda. Tapi alhamdulillah para tokoh-tokoh kita zaman dahulu mempersatukan wilayah dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nyambung Pak bahasa Indonesia. Tapi tetap logat Jawanya ada, nah Madum tetap logat Sundanya ada. Nah ini perbedaan. Selain Allah menciptakan makhluknya yang namanya manusia berpasang-pasangan, juga diciptakan Allah berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau sama semua bingung. Alhamdulillah, berjuta-juta manusia tinggal di dunia itu berbeda-beda. Sampai sidik jarinya aja, itu urusan kepolisian beda-beda. Gimana?
Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira hikmahnya apa tuh? Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita tafakkur? Atau mungkin merenung? Kenapa Allah menjadikan manusianya berbeda-beda? Kenapa makhluk di dunia dijadikan berpasang-pasangan? Ribut. Sinten musim bengok nganu kurang 2, siapa tadi baru 1? Napa Pak? Jawab Pak. Ayo. Yang kurang tadi pengen dapat lagi tapi nggak tahu jawabannya. Repot. Ini saya agak bingung nih. Sini tiang. Ada yang nyumpet belakang tiang. Tapi alhamdulillah ini termasuk tempatnya Kang Madum istimewa, pakai wawa-wawa. Oh, tempatnya megah mewah. Alhamdulillah. Tapi ya mohon maaf nih keluarga besar Kang Madum dari Jamaah Broriyah agak merepotkan ini. Semoga jadi amal solehnya semua keluarga. Amin ya rabbal. Ini yang dekat siapa? Coba sama Akil, apa hikmahnya coba? Nah, tadi ini mau keluar, mau jawab ini kayaknya. Keluar. Kayak bulus malah. Menjawab apa? Ini yang dari menjawab, kenapa Allah menciptakan berpasang-pasangan? Kalau kita berpikir dan merenung, kita tafakkur. Berpikir tafakkur bahwa Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan. Jelas itu yang membedakan antara Khalik dan makhluk. Namun orang berpasang-pasangan ngembrah. Ngembrah? Iya ngembrah. Coba besok ngembrah. Ngeluh ya. Saya lamun anak wadona doang kan ngembrah. Oh gitu. Nganggur. Nganggur. Kalau nganggur orang jawab mungkin ngembrah itu keleleran. Nah, rano nganggur nih. Bagus tuh betul. Jadi yang membedakan bahwa makhluk dipasang-pasangkan. Kalau Allah jelas wahdahu la syarika. Allah Maha Ahad. Ahad bukan berarti satu. Bukan ahad sekali penekanannya. Ahad lagi, sekali lagi, ahad lagi. Yaitu qul huwallahu ahad. Kenapa bukan wahid? Ayo. Pantang, kenapa bukan wahid? Ayo. Pak Dedi, kenapa ahad bukan wahid? Sama ala Broriyah sudah ngerti ya. Malu Pak, itu mau menjawab malu atau mungkin nggak ngerti. Jadi kalau Pak Sanadi tahu, kenapa ahad bukan wahid? Karena penekanan itu ahad yaitu yang maha esa, maha tunggal, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada yang menyerupai. Khalaqatul hawadits. Terus berpasangan lagi, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang beriman, ada yang ingkar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nanti kalau bahasanya jelek. Kalau gini jelek apa? Kang Dari. Kalau jelek bahasanya sudah apa? Elek. Wah bodoh dong. Elek. Goreng. Nah, kalau Jawa goreng itu pakai itu minyak itu. Goreng. Nah, dari situ kita harus ingat dan kembali pada kita sebagai manusia yang diciptakan. Fitrahnya manusia itu apa? Fitrahnya manusia itu apa? Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada-Ku. Itu fitrahnya manusia.
Ya kan? Fitrahnya manusia, yaitu apa? Dijadikan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Maka dari itu, walaupun ada baik, ada buruk, ada taat, ada maksiat, ada yang iman, ada yang ingkar, nah kita mau pilih jalan yang mana? Mau pilih jalan yang mana? Wah, lah jenis Pak D. Suarane Pak D sing ngoten niku Pak. Ngaputene Pak. Ora iso halus kok bisa. Suarane khas. Khasnya cempreng Pak. Ini orang marah-marah padahal mboten. Itu fitrahnya manusia. Maka dari itu hadilah hadiroh, mari kita sadar. Mari kita ingat, mumpung masih ada waktu, mumpung masih diberi kesempatan, ayo kita berbenah diri. Ayo kita berbenah diri. Mau nunggu apa? Mau nunggu sampai kapan kita berbenah diri? Mari kita bertaubat, mari kita menuju jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yaitu jalan apa? Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina syuhada'i was-shalihin. Itu jalan yang lurus. Dari jalan para nabi-nabinya Allah, pada orang-orang yang benar, pada termasuk orang-orang yang syuhada. Nah ini yang terakhir ya, sholihin. Nah sholihin ini pasti. Itu berarti itu jalannya Pak D udah benar itu ibu-ibu ya. Itu jalannya Pak D. Itu di antaranya. Karena apa? Tanpa kita mengikuti jalan tersebut, maka kita akan mengingkari ku anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa bisa dibilang mengingkari? Kalau kita tidak mencari jalan yang lurus, maka kita tidak akan ketemu yang namanya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu. Nah, dirimu berarti pribadi masing-masing. Wa ahlikum dan keluargamu. Mau ahlikum itu keluarga terdekat, yaitu sanak famili, anak, ibu, bapak dan lain sebagainya, bisa masyarakat sekitar. Nah, kalau kita tidak berusaha membenahi diri, kita tidak ikuti perintahnya Allah yang disebutnya ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang otomatis kita disuruh mencari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kira-kira mahal apa murah Pak Bu? Murah. Kenapa murah? Lancar. Lurus murah. Kalau belok sana itu kejauhan mahal. Maksudnya kita gitu kan? Itu kalau kita mau ke Ciruas, jalannya lurus cepet. Kan gitu bahasanya. Kalau lewat belok di Pati, kemudian Polda sampai Cipocok, muter-muter Serang, nyampe Ciruas. Muter-muter. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mencari jalan yang lurus, akan cepat sampai. Tapi jangan lupa, jalan yang lurus itu termasuk jalan yang mahal. Ayo, kenapa bisa disebut mahal? Monggo Bapak aturan Ibu sambil didahar, sambil dimakan, monggo. Mun telas kamado wis entek ibu-ibu cepet amat dilantai tas. Monggo. Kenapa disebutnya mahal? Nih Pak, kalau jalan yang lurus nanti akan dimuliakan oleh Allah. Para kekasih-kekasihnya Allah itu ditebusnya dengan harga yang mahal. Harga yang mahal. Lewat apa coba?
Di antaranya lewat amal, infak, sedekah jariah dan lain sebagainya. Mahal betul. Mahal. Harus ngeluarin. Kemudian di antaranya lagi ditebus dengan cara apa? Mujahadah. Yang lain tidur kita bangun. Yang lain tidur kita pikiran. Yang lain santai-santai kita, termasuk thalabul ilmi. Mahal itu. Itu tidak akan mungkin tercapai tanpa niat dan tekad. Gimana? Niat-niat tok. Pak De, sama ikut ngaji. Orang-orang tidur bangun. Tidur bangun. Pipis doang. Bangun pipis kata Kang Darip. Kang Darip cepat bangunnya bukan karena mau tahajud, tapi cepat bangunnya buru-buru pasar. Kesiangan ya, repot. Kan nanti habis belanjanya di pasar, tinggal sisa-sisa. Tapi jangan lupa kalau diniati Kang Darip itu niat yang baik untuk mencari ma'isyah, mencari rizki, kemudian setelah didapat nih, buat bantu keluarga, buat bantu saudara, buat amal, buat jalan akhirat istilahnya. Itu Pak insya Allah termasuk catatan amal soleh. Kira-kira di sini biasanya ngaji sampai jam berapa Pak Bu? Jam 2 Pak? Tenang Pak. Ini 1,5 jam. Ini nanti 1 jam. Nah ini nanti sampai pagi Pak. Kira-kira kuat gak Pak? Kuat. Nah dengan sampai jam 2 Pak di jam 11 pulang. Hadilah hadirah rahimahullah. Jalan yang lurus itu diibaratkan kita naik pesawat. Mana tadi? Mbak Enti mana Mbak Enti? Wah ngumpet di situ. Jadi jalan yang lurus itu seperti pesawat. Diibaratkan kita naik pesawat. Naik pesawat itu cepat Pak. Kalau dari Jakarta ke Surabaya itu paling berapa jam? Paling 1 jam. Jakarta Surabaya. Tapi kalau naik bus berapa jam? Kurang lebihnya ada kali. 8 jam. Pak. Itu belum kena macet. Ya kan? Belum kena macet. Itu bisa sampai 10 jam sampai bisa 15 jam. Itu ke Surabaya. Ongkosnya mahal mana Pak? Ongkosnya mahal mana? Pesawat kan? Tapi jangan lupa, dengan ongkos dengan biaya yang mahal, semua fasilitas juga nikmat. Nah, kalau masuk bandara Pak, itu baunya wangi. Pernah masuk bandara Pak? Pernah. Balik lagi. Yang sudah pernah berangkat haji ataupun umroh, alhamdulillah. Kalau belum, semoga kita semua nanti dipanggil oleh Allah bisa ziarah menjalankan rukun Islam yang kelima. Amin Allahumma. Ini tahu rasanya naik pesawat. Di bandara tempatnya bersih, baunya wangi, AC, steril dan lain sebagainya. Coba di terminal Pak. Nah kalau di bandara sendiri itu toiletnya juga bersih. Lah sedangkan di terminal Pak udah bayar, ya tempatnya kotor, gak ada airnya, bahkan pintunya jebol.
kita sambil megang ini, waduh, itu karena murah. Ya enggak? Begitu nanti kita ketika hidup dalam kondisi keadaan tidak mencari jalan yang lurus, kita udah diperingatkan oleh Allah, nggak cepet-cepet. Kata kena macet kan, jadi puntang-panting musa-masing gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe. Terkadang kita itu berpikir, ya Allah, kenapa mas? Iya kan matu melorot wae. Berarti kon balik iki, rasa suwe-suwe. Hadilah hadirah rahimakumullah. Marilah kita mencari jalan yang lurus, walaupun mahal, tapi kita usahakan. Dalam hal ibadah, baik itu untuk urusan ubudiyah langsung kepada Allah, maupun dengan muamalah ataupun dengan sosial, kita harus berusaha menjalankan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita dengan disertai niat, yaitu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa Pak? Saya kembali lagi kepada niat. Niat, katakan dari tadi niat bangun, tapi cuma kencing. Yang dimaksud di sini niat itu sekaligus diikuti serta tekad. Kalau kita sudah niat tidak ada tekadnya, godaannya macam-macam. Ada aja. Kita sudah niat baik nih, tapi nggak ada tekad, nggak akan kesampaian. Kita niat berbenah nih, tapi hanya niat aja, tidak ada tekadnya, tidak akan jalan. Gimana? Nah, itu. Maka dari itu, mari kita sedikit demi sedikit kita benahi. Karena apapun yang kita lakukan itu berbalik kepada diri kita sendiri. Man amila sholihan wali nafsihi wa man asa'a falaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, ya akan tertimpa padamu juga. Ya betul. Jadi apa yang kita lakukan nanti akan kita ngambil apanya Pak? Hasilnya. Ibarat kita nanam pasti akan panen. Yang dimaksud tadi go anfusakum, apa yang kita tanamkan, apa yang kita lakukan akan nanti tumbuh dan berkembang dan memetik hasil. Kita mulai Pak, dari lingkup terkecil dulu, keluarga. Kalau kita berbenah untuk urusan masyarakat luas, tapi tanpa dibenahi dari sekecil mungkin lingkungan kita, dari keluarga tidak akan bisa mungkin Pak. Bapaknya benar, ibunya benar, anaknya benar. Pak insya Allah dalam bermasyarakat juga benar. Bapaknya benar, ibunya nggak benar, ya repot. Ya betul. Bapaknya pengajian rajin, ibunya karaokean mulu. Ya, ibunya pengajian rajin, bapaknya main kertu terus. Kan masalah itu. Nah, bapak ibunya rajin, anaknya keluyuran, berangkat pagi, pulang besok pagi lagi. Rambutnya di model-model kayak sepet kebalik gitu. Tahu sepet kebalik Pak? Kalau rambut kelapa itu namanya apa itu Pak? Nah, sepet. Nah, sepet no kebalik kan? Ini Pak, gerak semua ini. Itu. Wah, itu variasi nih Pak. Ini lek nyemir susah Pak. Semiri ini. Alhamdulillah. Maka dari itu kita benahi dulu dari keluarga yang terkecil. Bagaimana apa yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Kalau bapaknya baik, ibunya baik dalam perjuangannya, mudah-mudahan anaknya juga jadi anak yang baik.
Kalau kita tanamnya jelek, bapaknya ada keburukan, ibunya keburukan, anaknya mau jadi apa? Kalau mau mendidik anak, diawali dengan orang tuanya dulu. Bapak santai-santai ngopi, waktunya dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, madin manggil, kita nggak cepet-cepet. Nah, kata Allah begini, janjimu, wahai manusia, janjimu penuhi, nanti aku akan memenuhi janjimu. Bahasanya begitu. Paham betul bahasa ini? Allah punya janji, wa qul rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya betul. Dan katakanlah wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu niscaya akan diperkenankan. Lah doa kita itu terkadang kan lama nggak dikabul-kabulkan, Pak. Ya betul. Itu salah di doanya apa Allah yang nggak mengabulkannya? Harusnya kita introspeksi diri, mawas diri, koreksi diri. Jadi ketika kita memenuhi janji kita di hadapan Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Apabila kita dipanggil oleh Allah, cepat-cepat laksanakan. Ketika dikumandangkan adzan untuk waktunya datang waktu sholat, cepat berangkat. Syukur-syukur bapak-bapak berjamaah di masjid sholatnya. Ibu-ibu begitu, main HP mulu ibu-ibu biasanya itu. Asik dengan main HP-nya, lah sholat nanti. Lah begitu. Lah kalau nggak cepet, tuh anaknya jujur. Terus, nanti laporin Made kalau yang nggak bener maknya ya. Paling enak Pak, punya jamaah, punya anak kecil. Itu nggak usah pakai ilmu batin, nggak usah pakai istilahnya diawasi, anaknya aja ditanya. Bapakmu sholat gak? Enggak, tidur. Nah gitu, gampang gitu Pak. Apabila kita dipanggil untuk beramal, bersedekah, cepat kita jalankan. Apabila ada seruan panggilan puasa, cepat kita menjalankan ibadah puasa. Apabila kita disuruh bertolabul ilmi, ada panggilan tolabul ilmi, cepat datang. Apa-apa itu cepat. Perhatikan panggilan Allah. Ketika Allah memanggil kita cepat menjalankan, fa insya Allah doa kita cepat dikabulkan. Ya betul. Kembali lagi ke permasalahan. Ada yang baik, ada yang kurang baik atau yang buruk. Ada yang taat, ada yang maksiat. Tapi sebatas hidup di dalam bermasyarakat, kita harus saling menghargai, saling menghormati dalam segala hal, dalam segala bidang. Karena manusia itu diberi akal dan pikiran yang beda-beda dan disertai hawa nafsu masing-masing. Maka dari itu hadilah hadirah rahimakumullah. Pada malam hari ini mari kita berbenah diri, mari kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalan thalabul ilmi. Bagaimana kita paham kalau kita tidak belajar? Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah kalau tidak disertai dengan ilmu? Walaupun banyak ulama, banyak kiai, banyak orang alim yang gembar menyampaikan dakwah ajakan untuk thalabul ilmi, terkadang telinga kita mendengar tapi bablas. Ini di sini kalau pengajian banyak nggak Pak? Biasanya Pak di masjid-masjid, mungkin di masjid taklim banyak nggak Pak? Alhamdulillah. Kalau di kampung itu bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak, alhamdulillah enggak? Wah, kenceng banyak. Kang Suminta. Wah, Kang Suminta ya banyak. Alhamdulillah. Nah, dari itu maka udah benar kita thalabul ilmi. Cuma bagaimana kita bisa menjalankan ilmu yang kita dapat? Atau hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri?
Apa memang dengan diilmui kita berjalan menuju jalan yang lurus sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjadi hamba yang dikasih, yang disayangi Allah? Atau hanya sekedar ikut-ikutan? Semua perintah-perintahnya Allah itu sudah jelas disampaikan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para penceramah. Udah sering, Pak. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar, diperintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, mencegah kemungkaran itu sudah otomatis perintah. Disuruh meninggalkan larangan itu perintah. Karena apa? Pada hakikatnya kita semua itu harus diperintah. Yang namanya manusia, Pak, itu punya hati. Kalau hati tidak pernah disirami dengan makanan, dengan air urusan hati, maka hati kita akan gersang. Hati kita akan layu. Hati kita bahkan bisa mati. Karena apa? Tanpa adanya siraman rohani, maka kita akan gelap, Pak. Kita akan nggak karu-karuan. Tapi kalau hati selalu disirami dengan nur-nurnya ilmu Allah atau ilmu-ilmunya Allah, fa insya Allah, Pak, hati kita sedikit demi sedikit akan mempunyai hati yang terbuka, adem. Kembali lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Ayo, bagaimana kita menata keluarga kita? Bagaimana kita bermasyarakat? Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan? Bagaimana kita bisa berakhlakul karimah? Karena orang yang bertakwa itu harus disertai dengan khuluqin hasan. Apa? Harus disertai dengan akhlak yang baik. Kenapa? Kalau tidak diikuti dengan akhlak yang baik, maka bukan kategori umat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu menyempurnakan akhlak. Tugasnya itu menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak-akhlak yang tercela zaman jahiliyah disempurnakan, dibenahi oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mengikutinya. Lewat siapa? Lewat alim ulama. Lewat siapa? Lewat kiai. Lewat siapa? Lewat guru-guru kita. Karena apa? Tanpa guru kita juga gak akan bisa. Bagaimana kita mencari keberkahan? Bagaimana kita ketemu jalan yang benar, yang lurus, kalau tidak disertai dengan bimbingan guru? Maka dari itu adalah hadirah rahimakumullah. Ayo sedikit demi sedikit kita berbenah diri. Karena apa? Ilmu itu tidak bisa semata-mata hanya diketahui. Ilmu juga harus dibarengi dengan keberkahan. Yang memiliki keberkahan ilmu adalah guru. Yang memiliki keberkahan ilmu adalah alim ulama. Maka dari itu jangan pernah kita meninggalkan alim ulama. Apalagi sampai menyepelekan alim ulama. Alim ulama disepelekan. Beliau itu ketika menyampaikan perjuangan, menyampaikan agama Allah dan berjuang di jalannya, itu sudah otomatis Allah mengistimewakan. Seburuk apapun alim ulama itu tidak boleh kita benci dan kita jauhi. Ada 5 kategori manusia yang walaupun kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, tidak boleh kita benci dan kita jauhi. Siapa di antara mereka? Yang pertama yaitu alim ulama. Kalau ada kesepuan di sini, ada kiai di sini, ada ustadz di sini, apapun kelakuan dia, jangan pernah kita jauhi, karena kita butuh. Itu satu. Yang kedua, umar. Kalau RT-nya, RW-nya kelakuannya nggak baik, kita tidak boleh menjauhi. Kita tidak boleh membenci dan menjauhi. Kenapa? RT RW kita butuh. Kemudian yang ketiga diantaranya siapa itu? Saudara. Banyak sponsor.
saudara kita. Mau dibuang kayak apa itu saudara. Itu tidak boleh dibenci dan dijauhi. Itu saudara. Kemudian siapa lagi Pak? Yang keempat, tetangga. Tetangga. Seburuk apapun kelakuan kita, seburuk apapun kelakuan tetangga, tidak boleh dijauhi dan tidak boleh dibenci. Karena apa? Seburuk apapun mereka, kita harus tetap berusaha baik. Nanti kalau ada apa-apa itu utama tetangga. Tuh, nggak boleh dijauhi. Seburuk apapun harus kita berusaha baik-baiki. Yang keempat itu apa tadi? Tetangga. Yang kelima siapa Pak? Anak. Seburuk apapun yang dijalankan ke anak kita tetap anak. Tidak boleh dibenci, tidak boleh dijauhi. Tetap harus dibaiki. Tetap harus disayangi. Itu anak. Kalau kita paham kelima-limanya ini, antara jamaah, antara umat sama ulama, sama orang alim, tidak akan ada kesenjangan. Kalau kita paham tentang keilmuan ini, antara masyarakat sama tokoh RT maupun RW, bahkan sampai ke kelurahan, tidak ada kesenjangan. Akan adem-adem saja. Kemudian di antara saudara, ada yang kelakuannya tidak baik, tidak boleh kita benci dan kita jauhi. Mau dibuang kemana-mana tetap itu saudara kita. Akan rukun. Kemudian yang keempat, tetangga walaupun baik, walaupun buruk kelakuannya, nggak benar kelakuannya, suka jahil orangnya, suka ngomongin kita, tetap kita harus berusaha baik. Jangan kita benci dan kita jauhi. Yang kelima, anak. Maka dari itu adalah hadirah rahimakumullah, sedikit banyaknya ini udah jam 2 Pak. Jam 2. Nah, jam 2-nya 2 kali. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu adalah hadirah rahimakumullah, mari dengan majelis ini, majelis zikir dan doa ini, sekedar kami mengingatkan, semoga kita semua selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara perseorangan, sendirian, ataupun secara bermasyarakat, berkelompok. Semoga kita bisa menjalankan fitrahnya kita sebagai manusia yang diciptakan, yaitu mengabdi kepada Allah, dengan bisa menjaga ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan kita bisa berusaha berbuat baik, karena pada hakikatnya berbuat baik itu kembali kepada diri kita sendiri. Dan apabila kita berbuat jahat, akan berakibat pada diri kita sendiri. Maka dari itu adalah hadirah rahimakumullah. Semoga sedikit banyaknya yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan kepada hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabil khusus kepada keluarga besar Kang Mahdum, apabila omongan saya, tutur sapa, tutur kata saya banyak kekeliruannya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami tutup. Wallahu a'lam bishawab. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf Pak nggih. Saya sebenarnya pengen menumpahkan banyak, cuma takutnya nanti bosan. Ya, memang sedikit saya sampaikan. Semoga yang lain kalau dari keluarga ataupun lingkungan Cigoong dan sekitarnya, kalau mau ikut zikir, doa dan lain sebagainya, monggo silahkan, kami terbuka. Ya, semoga menjadi wasilah kita semuanya, yaitu perjuangan dan tekad kita menggapai jalan yang lurus dan selalu mendapat dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.